Tegese khianat sapa nabi fil ghanimati ing dalam ghanimah. Pala tazunu mongko aja nyangka sira kabeh di iklan gulul di iklan nabi dari sak ngono-ngono gini. Wa fi qira'atin ang qira'at bil bina' lil maf'ul. Dadi wa makana minadin ayyuhullah. Nak den mabna maf'ul berarti ora pantes nabi itu dikhianati. Lah nak di mabna maklum tapi mabni fa'il niku berarti ora pantes nabi ku khianat. Lalu itu mas jadi cita-cita mulai rian. Bapak kula niku ketua Jamiatul Qur'an wa Fatsa Jawa. Tapi dia merasa terus orang berpondok Quran niku. Kita tak cerita ngomongnya ini. Nanti kira asapa itu mesti ini dia ngeten iki. Jadi misalnya nak diwaca ayat bulan niku mabni fa'il atau mabni maklum cara sorok. Berarti ini sebuti. Tidak ada nabi ora pantes nglakoni napa khianat. Dan nak di mabna maf'ul berarti nabi ora pantes di khianati. Tapi cara makna pantes sing mabni maf'ul. Mergo mabni maklum nabi ora pantes khianat, wis suwe nabi pantes khianat. Bisa mungkin ini kan khitabun lil mukminin. Dikhitab pada orang mukmin kaitannya perlakuannya terhadap nabi. Yaitu ono ketentuan nabi ora pantes sampai di khianati. Kalau mulai cek diutang, kalau cek diutang sampai kufat nih, sepundi sepatus bareng-bareng. Kufat itu gue ngerti ya, misalnya nanti kira asapan. Yang gue ngatur dulu nggak romantis, yang Gus Muslim ngalim, Gus internasional, keluarga Quran insya ngaji. Kepanjang itu sarana betul, kalau kira asapa itu nganti dua akibat dimertani maknanya itu ilmiah betul, memang pentingnya kira asapa gini itu. Kecuali sing ada yang penting. Misalnya ini wow, ya ibaladina amanu, qara ibnu amir, bisa lasi harokatin, bisa lasi alifin, na asim, sami ini, na haf, sami. Ini pak, ijalai mingkobilil ada. Ini mingkobilil makna ada terus ngatain ini. Jadi wa fi qira'atin bina lil maf'ul insabu ilal hulul. Jadi mabni maf'ul bi ma'lum. Paham ya? Wa man tisabane wong ya dulu iku khianat sapa man ya mongko teko sapa man bima kan perkara. Kala kang khianat sapa man yaumul kiamat ing dina kiamat. Semua tuafa mongko nuli den turuni sapa kulo nafsin saben-saben awaan. Maka sebab tegese apa sing den lakone kulo nafsin. Warum halate kulo nafsin la ilamu ora denane kaya sapa kulo nafsin. Iya itu orang khianat nih gue lima, kayak dia khianat nih gue duit negara, nah ini orang gue lima. Kayak gue lima itu, kalau tak cerita istihad, kalau cerita ilmu kiroat, jadi gue lima itu mengalami beberapa perubahan. Perubahan paling ekstrim zaman Sayyidina Umar. Jadi zaman Rasulullah itu nak perang, terus menang. Gue lima itu dibagi sesuai kapasitas yang disiapkan kotil, orang sing perang. Misalnya tentang pergi-pergi saya sampai perang kok bawa jaran, ya bawa pedang, ya lengkap peralatannya. Jadi kanggo sing perang jambak lil faris ya, kanggo sing numpak niku sambung, kanggo jaran itu apa napa sambung. Jadi sing wong perang bawa kuda untuk orang bagian ini sambung, kanggo wongi sambung, kanggo napa jaran. Lah nak sing orang nganggo jaran ya mau sak sambung tok, untuk sak bagian tok. Saya ini menyangkut tangkepan. Saya mantau nangkep wong itu. Iku nggak gue sopo. Seni berakhir apa dia nangkepin pakai. Iku bagian itu. Iku orang sahabat yang berlegram jelas bagiannya siapa. Tidak ada jelas. Lah iku tahu tahu bagian. Suka kecekel saya. Sahabat itu harus beli ya agak. Itu menunjukkan, jadi agama itu rasa lepas urusan dunia. Juga lima gimana? Orang jelas temu ini bagian siapa? Perabotan rumah tangga bagian apa? Dasar matu dicari-cari bocor itu sah temu ini nggak tahu. Di Malaysia dua lima dibagi semua itu. Padahal orang jelas kalau bagi. Semua itu semua bagian itu diambil. Intinya mana? Dari itu santri beli berapa? Sampai bisa beli dia.
Orang sesakral itu cerita orang orang. Mulanya ini ada cerita sopo sering khianat nih Bani ini kan asbab nuzulnya itu sahabat sebagian mantan preman. Nah, satu sahabat kok Khalid mantan preman, terus santri mantan alumni Joksen, ya sisa-sisa bunyinya. Masuk gawe begini, wong ayu nih mantan mau beli, jadi pikirannya ragunya ya hari sana. Kalau dia nih jadi dicerita, lama ya perlu lihat di rumah. Jadi dia nonton khianat tanggung lima, khianat tang amat, orang jelas dibagi, orang jelas bagi. Tapi ini nonton ikut perjalanan. Ini rian zaman Rasulullah. Terus zaman Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar mimpin Futuhat termasuk nalono Irak, Riyal ke bilionan. Sawah di Irak, tanah-tanah teng Irak. Niku ketika dikuasai Umar, niku wae sinten. Rata-rata sahabat terutama sing perang di pikirannya kata zaman Rasulullah ya kudu wae sing perang paham? Jadi dibagi kanggo sing perang. Sayyidina Umar mulai modern karena berperang di bagian sing perang ra enak sing perang terus perang itu demi sapa mungkin jenis perang di maslahatin muslimin nah kabeh terus dibagi berarti rakyat sing ra melok perang sing kebetulan kalau uzur mergo pincang picek ra tegak ge sahab kamu sebaik rumah mengenai kiai santri kudu ijtihad orang di sini buku orang mimpin Islam sampai Umar bingung terus nak dibagi mau dibagi itu yang paling berhak so akhirnya kalau Sayyidina Umar ya wes sawadul Irak itu rasa dibagi tinggal istilah Baitul Mal tinggal maslahatul muslimin tapi nek istilah maslahatul muslimin udah betul yang orang mantap masalah kelas orang melok perang gitu mah aku malah tak bagian. Terus kalau saya gitu, orang mulai berjuang lah, kata merasa marah, merasa berat. Mulai orang marah di Indonesia, orang marah. Jadi orang tahu panggilan kerja, orang suka, orang saya kata aku. Saya tadi, ini zaman Umar dia ngotot kasus, jangan repot, repot sampai mimpin. Orang berbagai musim perang ada yang kangelan, yang bertarung nyawa. Ketika misalnya maslahatul muslimin, yang paling merasa berat, yang marah. Padahal yang perang wong menengah. Wong kelar perang harian cuma menengah, mereka butuh jadi anu jaran, tanah, tumpah. Wah, barang wis digawe aset negara sing pantes nopo ra sing marah. Perkara nek sing kelar perang mesti wis mapan. Dan Umar ya tahu nih, itu kudu bingung loh. Kaitannya omongan uang wis bingung. Karena kiai buku itu saya mikir apa. Umar itu putus, nggak ada, wis bingung. Menyisakan pola ini guys, untuk nonton-nonton itu mesti menyisakan pola ini. Jadi yang beristihad itu menyisakan pola ini. Dalam hal tidak ada pesawat dulu. Umar lah bingung kan. Cuma sangat karismanya Umar gak terjadi pemberontakan. Tapi saja ini dia umum jadi pola ini. Semua itu terus nanti kiamat. Jadi ketika kita ngambil ukuran yang paling berkarya, paling berkontribusi, itu ukurannya mesti sing berat, sing berat. Tapi nak terus yang perang demi sopong, berperang terus dibagi negara Islam entek gak bisa perangan buka bagi entek. Misalnya untuk tolong kabupaten dikaplingi, matur orang kapling, Mustafa tak kapling. Terus muslimin itu bagian apa? Umat yang kita perjuangkan toh. Saya kira orang pikiran nyari itu kanggo muslimin. Nah, kanggo muslimin. Ibu mau kere-kere kalau apa-apa lah berat atau sama kere ini. Berat aku marah tuh. Berat aku marah turunan Nabi. Iya, mana kan menjalur aku ke marah turunan Nabi malah sang loro. Repot masalah istihadiyah itu. Sampai kiamat yang coba Umar bejo, sing lawan Umar niku mboten yang penting. Sing sial sih tidak Abu Bakar mati tragedi sandi. Di sana itu si awang itu betul karena bahkan yang sial betul bahasa lawan pati imah ninge jadi Rasulullah ninjalo tanah Khaybar di Fatab zaman Rasulullah sugeng sahabat itu juga hormat jadi sahabat mengikhlaskan tanah Khaybar di Fatab di Rasulullah jadi Rasulullah yang sugengnya ini kehidupannya dijamin tanah Khaybar panjang bagiannya Rasulullah nah Nabi ketika kabundut Sayyidah Fatimah asbatat
hukmal wirosa. Beliau tetap meyakini hukum wirosa. Nah, hukum wirosa berarti Khaybar wa Isman Fatimah, macam putri ini. Nah, Abu Bakar sering didhawuhi Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya lanu risu ma tarakna sedekatun. Aku iki golongane nabi. Jadi tinggalan ora iso diwaris. Ma tarakna sedekatun. Kabeh dirkaku minangka sedekah. Iki perlu jaman kiai-kiai sing di pondok sing sok poso. Wah, Rasulullah kabudut tenan, umat Abu Bakar yang kebijakan itu. Tanah Khaybar dinyatakan di maslahatil muslimin. Jadi orang-orang hukum khusus Rasulullah kalau hukum warisan. Udah Fatimah tak terima, Ali ora terima. Mana terus Sayyidina Fatimah menang Abu Bakar nganti kabundut. Untungnya Sayyidina Fatimah itu sugeng 6 bulan. Jadi Sayyidina Fatimah itu tu fiat pada sitat asyuri wafati Rasulullah. Jadi uripe mau orang 6 bulan sampai kabundut Rasulullah. Dimulai ini ikut Armanto, uang rata-rata khabar itu sudah senang. Diterusnya nanti saya ini. Uang rata-rata Mbak Abu Bakar. Gara-gara dari kebijakan sing rugian itu sudah Fatimah. Terus saya ini dari berubah, nego-nego lima untuk posisi dia. Ya tambah dari berubah kan tetap untuk kumusul lima, 1/5 itu. Jadi dia itu waktu nih warma itu, jadi dia sangger ke paham Mustafa. Mulanya saya ini ukur repot, jadi sambil kusuk-kusuk. Dianggap dia itu radil di bagian, orang kita itu bagian mari perkara. Zaman Umar, anak salah saya kan ini warma. Jadi bayangnya salah kiai saya ini kalau kesalahan itu tidak ada zaman sahabat. Jika rasa suci nyalon kiai beda repot, enggak. Kalau sudah menyangkut bagian, zaman sahabat itu keliru bagian. Nah jajal, kiai sopo tunggu idolan, esok bagian ada salah paham, tak tanganku. Urusannya bagian, ada itu biro apa tuh biro, tenaga kontrakan tuh biro. Pantas saya tenaga kontrakan, manfaat fasilitas sopo aja, itu bagian. Uang tenaga kontrak, wah boleh fasilitas dari zaman seperti. Ilmu alim saat huruf itu dari saya dinar, misalnya waktu nggak ada ini. Asyik bucin yang berjalan dia orang numpang itu orang bayar kontrakan kira-kira bela nak tahu deh kontrakan per tahun kira-kira tahun. Orang ini kerjaan saja. Tak hitung kontrak, tak hitung tiap hari nama bayar jelas, tak hitung utang kira. Tapi satu huruf bisa dinar aja. Jadi bergerak, jadi lagi itu bagian itu mari perkara. Mengenai udah tulis kudu balik dengan pengiran. Tukaran sidik-sidik beri balik dengan pengiran. Mengenai penerima Ghazali. Jadi kalau malam tuh kerja hidup dia harus tahajud. Jadi Rino tukaran sidik-sidik kudu tahajud balik dengan pengiran lali. Jadi masalah itu akumulasi basariyah, ramen basariyah. Dan akhirnya balik dengan pengiran kan bertukaran, demi boleh bolo. Isu boleh koalisi menang, demi boleh bolo menang pertemuan malam. Boleh menang akhirnya ke partai-partai yang itu Rino tukaran, demi tukaran. Pengiran serawan koalisi. Barang sumpek yang disarkan tangkap basah. Tapi ini rekan itu rawo pengiran jual buki. Jadi orang jadi kita berenima ada bagian mari perkara. Orang zaman kiai saiki zaman Abu Bakar. Amalane kados pondok bingung benar. Putrane guru-guru kula, kula rata-rata rapi iki. Kula sering musyawarah ngoten, manjen nyangkut nurani. Pondok iso diwarisno anak to ora? Pondok wong Islam Pak simbangan wong Islam. Stok kono ben bingung. Kowe ngambil dari iso diwarisno Pak Abu Bakar ya drengki. Ora malah di pondok ambek maris. Wis cucu karo mantap maris bangke itu ora kabeh. Oh. Tapi wae anak yo keliru, saudara oke. Iya ndak? Pondok itu kan sumbang orang banyak maslahatul muslimin. Karena Nabi tidak tanah itu hadiah di maslahatul muslimin, di mana Nabi seorang imam harus punya sarana. Terus dia tanah Khaybar. Nah, karena pemberiannya ini faktor maslahatul muslimin, kudunya orang hak waris. Dan itu yang ditetapkan Abu Bakar. Jadi tanah Khaybar diwaris ke Fatimah tapi di maslahatul muslimin. Nah terus digugat nak terkolok. Jadi kita mesti waris sah bajunya tidak iso. Murah mesti tanah hasil tanah bajunya terakhir.
Orang kedagangan kedua. Lancar perang. Kan bejo-bejo kiai kerja, keluar kantor bejo jadi waris nak kerja. Saya kerja jadi waris no, semangat muslimin gak bisa kan jujur. Saya kerja sakit. Lalu biasa ngomong ngeten mbak ibu, kalau bawa ngalir kerja, dan anakku mandak seret tenan, soalnya nggak sama kamu umum. Kalau trauma tragedi Abu Bakar di Fatimah. Lalu itu kan, karena tentara yang ngeten, awal tentara ini perkara tanah hebat berpatek. Jadi langgar Mustafa itu bisa diwaris anak ya, apa balik mas satu muslimin. Satu muslimin terus muslimin di sopor, itu bingung kan? Masa ujung-ujung bermantau ya ini Alfitrah ya perkara. Itu tekanan nih. Lah tapi ikut terus bebeleng apa anaknya keliru, sing nyumbang mau ngakak ya. BPD terkeliru, itu tetap mau ngakak. Saya disumbang pejabat itu ya aja betul. Lah semaling aman ngeten jelas, duise itu ya sesuai standar publik sehingga publik ikhlas karuan anak-anak tapi salah ngono tidak masalah. Orang-orang tuh orang kok urusannya. Sebetulnya masalah-masalah sensitif. Ya intinya kalau fatwa gitu bagian sensitif. Ini kan bagian sensitif, bagian sensitif. Dengan rasa bagian itu dua-dua itu paling aman guys. Apalagi anak ngitungnya model terminal. Ini ngitungnya orang kok permulaan dari kira, permulaan 500. Kalau ya tahu mana ya kalau ngitungnya model terminal Jumatan 1. Jadi itu menunjukkan hukum Indonesia subjektif. Jadi kayak ngitungnya mengontrak per tahun cek murah, ada bujum pintar ngitungnya model terminal permulaan, apa lorot sebenarnya entah masing-masing kalau terminal saya Dina paling gak pergi 10 Dina sampai saya ini yang menurut saya ngapit saya usahakan saya sujud saya tadi gumul ini gue ngalim tapi gak tahu syukur sampai pede syukur gue kok ngalim merasa nengong gitu ngomong seneng gue kayak apa ini aku wow seneng gue seneng mengira nih so seneng gue akhirnya mau seneng uang keberengan pengeran kan seneng sampean kan mau mungkin kan seneng isa akhirnya tapi rakyatnya uangnya kan nyaman jadi kecewa-kecewa sidik mau lebih gampang paham gitu, jadi menyangkut godima menyangkut gula, mulai dia berita jadi ini gua ada sahabat dan ini ceritanya SBB Nuzul ayat ini ketika perang pun menang sebagian sahabat jupuk kemul lihaf ini kemul yang menawa apa itu kemulan bucu ini benar sahabat dia gak terima dilapor oleh Rasulullah itu termasuk bunuh jadi yang jelas bagiannya terus mengaku ancamannya itu berat yang mau kiamat intinya semua hidup bagian repot terus tambah personal hidupnya modern zaman kuno sampai saat ini afaman mengkota ibang kita akan aduk sopaman ridana Allah yang ridana Allah apa wong sing anut ridana Allah itu kaman ke wong sing anut ridana Allah iku kaman kok dene wong gak akan balik sopaman bisa kotin lawan kebencian minapa balik kelan gowo bencine Allah muga di maksiatihi karena maksiat iman wa huluhi lan hulul iman wa ma'wa hujan utai panggonan iman jahannam baru jatuh aitaku rum utawi wong akeh jadi man iktaba aridwan iku baru jatuh niku pira-pira duwe derajat itawa ana ing sadar mukhtaliful manazil diksi beda-beda derajat faliman itu nak khilafah mengenai Sayyidina Umar dianggap khalifah paling adil karena beliau tahu betul nak khalifah itu maslahatul muslimin mengenai dia wasiat anak mulai oleh maju dari Nabi khalifah mengenai masyhur jadi ketika Umar beka bundut sahabat kroni-kroni ini penggemar Umar ini ya Umar ausini liwaya satika buat jenengan wasiat sebuah pengganti wa anak jenengan jadi penggemar-penggemar beliau itu wasiat sebuah khalifah pada Umar ikut putra ini ya Abdul Sayyidina Umar malah wasiat ya Abdul bin Umar itu anak khalifah itu amrul muslimin anakku oleh jadi Nabi
satu-satunya sahabat yang mencontohkan baik khilafah aja Umar. Jadi dia tahu itu masalah muslimin, malah wasiat anak era kan. Nah, ketika Utsman mulai tragedi, Utsman itu seneng kerabat, seneng keluarga. Ali malah parah. Tahu-tahu besok isu Ali itu menyembunyikan dari Utsman. Mumpung ilang tak ceritani sejarah. Jadi nyata nih provokator Khawarij. Jadi mulai rian di wong munafik kata. Jadi qatil Utsman, jadi qatalat Utsman, pembunuh Utsman itu orang-orang yang wajahnya kita kenal, sangat kita kenal. Selama ada wong-wong sing bunuhnya urugane Gus Dur kita kenal semua. Sangat kita kenal. Delalah qatalat Utsman itu teman dekat Ali. Ketika Ali dibuat dari khalifah, orang-orang itu di sekeliling Ali. Jadi diyakini Ali itu melindungi qatalat Utsman, pembunuh Utsman. Jadi berontak. Nah, pemberontak itu berhubung ke Ali Sungkan masang Sayyidah Aisyah. Hanya sebelumnya saya. Mana angker tukarannya Aisyah be Ali istilahnya nuntut demi Utsman. Tara-tara dan faktor nuntut demi. Mulai dia nambah isu tak salah paham itu sampai kiamat. Mana ketika nikahnya Nabi, kue bertak tinggal lagi,就saling bunuh. Ternyata orang anti putu, periode putu itu dipatahnya, karena saya perusahaan itu terbunuh. Bantu, enak-enak orang biasa ikan mantu, sekedar putu bajunya terus mulai ada karuan. Dia putu Nabi dibunuh, mana saya orang syukur, orang syukur langit dosanya. Kau putu candalnya dihormati, putu ini bajunya. Di sini putu Nabi dipatahnya, saya tidak bisa. Putu itu dipatahnya. Itu kan ada sejarah, saya tidak bisa dipatahnya di mana. Dia mati untuk mana kita usia syukur buang turunnya betulnya waris kiai oleh gak tahu dipakai waris gak dipakai ini gak perlawanan ya Romanto malah diundang ke Mustad dikontrak penyelamat no komputer untuk palsu jadi Nabi orang anti dok butuh itu tidak ada. Kalau nanti kita tangkap seorang ulama, sirine nopo sahabat nggak pernah. Siapa santai ini kan? Oleh gaya kuyon ini. Nih, ben iman bawa udah. Kalian biasanya beda orang kafir bawa iman nggak? Karena imannya seorang mukmin itu iman betul sama Allah. Sehingga aturan-aturan dasariah itu tidak akan mengecewakan. Itu bedanya iman orang Kristen dan orang Yahudi. Orang pulau iman tentang Allah, jenengan iman tentang Allah. Itu misalnya pulau suul khotimah, cek pulau niku selingkuh, cek pulau zina mata ini kamu itu tidak akan kecewa dengan Islam. Itu harus kamu tanamkan. Makanya ketika terjadi tragedi sahabat kayak itu, iman mereka itu tidak oleh, karena iman mereka itu billah dan cinta mereka pada Allah. Tidak pernah mereka mencintai makhluk atas nama makhluk itu. Sehingga ketika mereka perang tidak ada apa-apa, iman mereka billah. Mereka sholat di atas nama Allah, zakat atas nama Allah, orang pernah uti khalifah. Makanya aman-aman saja, tidak apa-apa. Ini wakala-kala Mustafa untuk kiai selingkuh dan nuangis berdoa. Justru kalau anak kiai selingkuh umat kan kecewa, terus jatuh dia. Artinya saat kiai itu jatuh. Anak kiai itu jatuh umat berarti kafir. Berarti hukumnya Allah kalah untuk hukum pun putus. Malah apa ya? Paham? Jadi zaman Sayyidina Ali bin Muawiyah perang tetap baik. Saling bunuh antara orang mukmin itu diyakini haram. Padahal jenis perang mereka ya saling bunuh, tapi tetap sahabat itu meyakini itu haram. Jadi kalau kita saya kira tentara PKB P3, tapi ketika saling hibah, saling menghujat, kita tetap meyakini itu haram. Sehingga kiai nak politik rapat ini, untuk ngerasani ya setengah ngerasa dosa ngerasani. Itu baik gitu. Jadi iman para Allah itu baik. Sehingga kita menganggap masalah dunia itu ringan. Pak, mau coba wale. Misalnya ngatain, orang Islam kok ngono, Islam kok ngono. Kan pula balik orang Islam kok kacau, orang Islam jangan kafir Kristen kacau, orang ini kacau, Islam itu apa? Islam atau kacau, yang kacau orangnya. Yang tak perlu ngaku Islam. Apa nanti saat kan suruh Islam kafir. Paling-paling di penjara Islam kafir. Malah koruptor ada mau Islam kaji kafir. Kaji ini kalau dia abadi umat. Ini cara pula bener dan abadi umat itu haji. Mereka cara pula, yang abadi itu haji. Abadi ini duit dan itu haji. Dan yang keliru yang kasih umat yang kejabat itu. Itu dunia yang umat itu. Udah abadi umat.
kan gak ada abadi pejabat. Paham ya, jadi kalau mungkin dua cerita-cerita ini kita dulu. Jadi masalah-masalah ilmiah ini gue lalu Garmanto matun akan mau tarik, gue nggak raro tarik, itu rusak, itu masuk rusak nonton santri yang khusus kayak matun, misalnya kiai tukaran, dia udah tukaran apa nih dinit. Dan kita memvonis kiai itu atas nama kebenaran kiai oleh tukaran. Misalnya kita punya kebenaran ilmiah, kiai oleh tukaran. Ketika roh kiai tukaran gue geremuk, kiai itu tukaran. Kiai itu dulu sengapit dulu, itu jenis sombong. Tukaran rakyat itu alih bang awal tukaran. Kalau komentari bisa sahabat tukaran. Jadi kita ini kebenaran kita ini tidak bisa untuk mengadili fakta. Di kebenaran itu kebenaran teks. Tukaran itu tidak boleh, ngerasani itu tidak boleh. Tapi nak fakta itu gak tahu kalau kebenaran itu. Dia lah udah pun juga ngerasani uang. Itu dagangan apa akan ngerasani uang. Mana itu lah, itu sengaja. Itu lagi dagangan. Ini partai itu. Malah seninya pangeran. Jadi urip uang lu kok keliru. Nggak apa-apa pangeran, ya Allah itu dari kitab uang oleh kecoba uang itu. Tapi nanti kiamat tetap Allah dari itu menarik fakta. Dari itu menarik itu fakta. Hukum uang oleh ketertarik. Apa bingung? Atau pangeran berprotes? Nah jangan ngelarang supaya uang nggak kena coba itu. Jangan kami betul menarik. Kan kayak itu. Jadi hukum tetap uang oleh kecoba uang itu. Tapi hukum fakta uang itu tetap menarik. Dua orang oleh kedua dua, tapi Allah negeri dua tetap menarik. Bodoh, orang nak hukum oleh saling rasanya tukaran. Tapi ketahanan hidup orang nak tukaran sidik-sidik. Supaya untuk ketahanan hidup. Ya, sebetulnya itu sirruwa. Malah nenek malaikat rakyat uteknya. Ketika manusia yang dianggap jadi khalifah dari malaikat atas alufiyah, mayusidufiyah, wasyikut Bima, yang menurut kelakuannya ngerti sama nanti jadi khalifah. Aku jawabannya nak itu apa-apa. Artinya semuanya itu sirri, itu akan terjawab. Masalah-masalah itu tidak akan terjawab sampai kita mati. Ya karena memang secara lahir itu salah terus. Misalnya kita kecoba itu tetap salah, menganggap orang oleh kecoba itu. Tapi cara fakta itu tetap menarik, itu sok suci rai iso. Misalnya saya itu tiga menarik, duit tiga menarik, tahta tiga menarik. Nah, mengalim sing sak kula barang wis bingung ora kiye. Niku boten kiai, boten kiai, boten anak kiai nang biduan rumah teh ora tak. Yo niku kiai nasab dhuwur kula wis ra kagetan ya ana Gus nasab dhuwur ya kiai ra nasab. Wis ra tak pikir mbok anu kersane senine pengesan. Nek iku tak dilompat lapor ya. Iku Gus nasab budi. Yo kula ora tak senine pengeran niku ora kiai, ora tenan kiai ya senine pengeran ora tak lebok nanti. Fakta-fakta memori ya, memori untuk orang tak saya karena banyak belajar, banyak membaca tarikh terus rumah keadaan memori mana ayammu pas-pasan ya, mulang bidi aman itu kiai dari mata ini syukur Mama udah awal basiran kita cenggir sobi mayak malun kan barang yang dilakoni sopo aja. Lapat mana teman-teman paring sopo Allah Taala alam mukminin yang atasnya pura-pura mukmin. Allah paring nikmat. Lapat mana teman-teman paring nikmat. Bermana-mana paring nikmat. Atus almanan das yang akeh paring nikmat. Lapat mana teman-teman mulane jamaah minnah itu paring, jamaah apa minah, minah itu paring, terus minan akeh paring. Walaupun mana teman-teman paring akeh sopo Allah Taala alam mukminin yang atasnya pura-pura mukmin. Ikhlas. Ing dalam semangsane ngutus sapa Allah fi min dalam mukmin rasulan rasul min anfusi. Saking awak dhewe mukmin. Allah paring nikmat yang mukmin ketika mengutus seorang rasul min anfusi. Aku kapan-kapan itu ngomong saja. Saya ingin khatam puasa. Yang ngaji saya mau 3 kategori. Jadi saya ngaji pertama kemarin yang Baqarah itu fikih. Terus yang Ali Imran mau saya itu tarikh. Untuk terakhir tasawuf, sudah diwujud. Mari repot ngaji buku kita buku. Minggu lalu ngaji fikih itu, jadi hukum fikih agak serapam. Tareh berapa? Mari repot. Kamu tahu belum di tareh Fatimah itu karena Nabi Bakar, tahu belum? Padahal masih ada yang diserah. Malah Imam Bukhari pas nerangkan kitab Wiro saya itu judul pertamanya tukarannya Fatimah di sini Abu Bakar.
Itu mundur, kita tidak urusan dunia, urusan bagian mari salah. Dan munculnya kebenaran sejati kembali dengan Allah. Kalau tukaran betul nopo, betul Fatimah tukaran ini betul Abu Bakar betul Nabi aja, betul nopo. Untuk kiai tukaran betul. Sementara waktu tukaran yang merebutan gitu apa antus. Nah tukaran sama ini krono istihad itu bener PKB, bener PDI, bener tiga macam. Sama ini kan krono istihad, jadi kesannya kan polemik ilmiah macam. Terus ada rebutan ini lagi pantas. Sambil saya pantas biar nak urus. Rapat mana teman-teman paling nikmat sopo Allah wa taala ini isra safi. Tinggal menalikan yang utus sopo Allah hingga mungkin rasulan yang rasul min anfusi. Sami awak dewi ini. Aslu alaihim ayat. Jadi Nabi Yakub itu punya anak banyak, semuanya soleh. Bahkan Binyamin juga soleh, Nabi Yusuf juga soleh. Pembunuh-pembunuh itu ya so, tapi ditegur tukaran Pak Romanto. Jadi pengiran dubiye bersama. Kobil BHB itu lagi sak generasi tukaran bang itu. Kobil BHB. Diterusno Nabi Yakub, dia anak soleh-soleh, pinter-pinter. Tragedi pertama itu kan, itu Nabi Yusuf kepengen dipakai. Hubung mereka itu orang-orang soleh dipatainya, kayak anak bisa mateni. Mulane ketika kalau kayak betul itu dipakai, sing sedengane tembung sumur, tapi kok ketemu uang, itu berarti setengah soleh. Lah ini kiai kan anak Nabi Yakub. Dolim nemen, mau ora dolim kan ora iso urip. Dadi setengah-setengah. Kangen akhirnya jalan tengah dia. Itraquhu ardan yaqulu maju abikum. Wa takunu gazi qauman salihin. Jadi kalau atau itu minhum la taqulu Yusuf wa alquhu fi wabadil jibiyal tapi hubak di saya. Ojo pateni ya ekstrim, cemplung nang sumur. Sing kira-kira diliwati wong ben ditemu. Ya nyemplung sumur ora niat mati ya, ora kok sumur sing sepi mboten. Sumur sing potensi ditemu wong. Mulane yang tatib hubak bis saya arah sing iso dipethuk sebagian wong sing kok liwat. Artinya apa? Wani dalim sedengah. Jadi godhen Nabi Yusuf, mata ini kedoliman. Nyemplung sumur sing mati kedoliman. Jadi cemplung sumur sing kok potensi dipethuk wong. Jadi kok sampean rebutan waris mbak ade menang-menangan tetep mau ya tetep menunjuk bagian paronan tapi tetep menunjuk sembilan kan jadi kan dolim belas akhirnya dibagi ramen tolak saat dolim kita ramen tolak akhir mau rugi tapi dolim belas sebuah itu rapat bagian yang mau ya itulah dolimi kita menunggu juga diberi Nabi Yusuf setengah dolim setengah orang itu nanti kita bawa nanti mati jadi takannya alhamdulillah jadi untuk kersane pengiran jadi itu diterusno orang itu mulai Nabi Adam Qabil Habib diterusno anaknya Nabi Yakub itu Nabi Yusuf Binyamin didunggi dulu-dulu itu diterusno Nabi Muhammad terputus Sayyid Husain itu sunnatullah juga kersane pengiran waktu mbak anak ini bodoh dia sunnatukaran mentakon mulai berboy pelosok yang mana bersama kenal keluarga ini Ali Maksum Munawir sebenarnya pondokku bareng waktu benda kurang kamu kurang besar kurang menangi pada kurang yang badak sebagai ibu kurang mentukaran kurang menolak tukaran tapi kurang nyesal ya itu sudah sunnah tua tapi itu berarti ini pun bersani pengiran dari pengelolaan itu ngomong terus terang ke Romanto soleh-soleh sing nyakang kok musofa karena tidak punya pondok tapi punya hukum baku rupa-rupanya tukaran gue lah ini semua malah rusak mereka pondok itu mau ngakoni mereka atau tapi udah kunjung bikin alternatif mereka yang di pondok yang di tengah akhirnya masyarakat itu ada wak ditanam-tanam pondok si A si B sementara ini udah kunjung bikin alternatif jalan itu tambah rusak mereka pengen alat di sini gue misalnya kecewa ke kerajaan siapa yang ada sob ngeliat lagi rasa-rasa pendidikan dia anak total juga mungkin udah rasa kalau orang anak gue bisa dia alternatif yang dia bilang antara mengkas gue pengaruh si Ciluru urus masalah-masalah istiadat ya Mas Bro nanti kita gue mati nanti kan Mas Bro bodoh juga bistur kurang tahu itu bang Tuhan mulai angkatan itu sih semua kata semua aja kurang angkatan itu sih sampai sekarang dia apa jauh kurang ngaji kan misalnya bistur yang tersengalim ada alim di sisi nih alim sering apa pun gitu ini mau termasuk tuh pak
Kamu coba, jadi kita ini ngadepi masalah sing ijtihad itu ngarepe pengira. Orang kok sekedar itu gremeng ke kawan juga, ngarepe pengira. Misalnya kan, ini kan sarana Tuhan, sarana si Allah. Jadi nggak bisa misalnya, misalnya mantel kok ngiyai ini. Yang gue malah nanti sarana pendidikan itu urusan ini si Arab Saudi. Arab Saudi itu dolim, tapi dua kata. Gue gedeng kebijakan Arab Saudi sing rumah kata. Gak gedeng perilaku ini. Jadi kita bawa sampai mati menyangkut masalah-masalah. Karena benar ulama itu sebagian masalah itu gak perlu jalan keluar. Jalan keluar itu tak ngempet. Bicara hikam dari Imam itu jalan keluar itu ngempet kamu suka. Jadi ngempetnya dengan Armando. Jadi sampai kecewa dengan lembaga pendidikan Islam. Jalan keluar itu ngempet. Kue rubono berarti rubono si Arab. Misalnya pondok anak promo tutup, pondok raja tutup terus sampai untuk ini. Membuat cilik, uang lagi mengabani. Tapi wis setuju total berarti ramah kontrol. Mengenai sebagian wis keluar sanggup ring. Jangan keluar kok ini ngempet ini. Artinya ngempet gini. Kelebihan kamu berikan mereka nanti tulus. Biar mereka bisa lebih baik. Kalau jalan itu kekurangan mereka tambah kue nanti yang niat tapi tenang. Jadi terus masalah-masalah istiadah dimulai zaman Abu Bakar sampai sana. Paham gitu, jadi sampai rasa boleh nanti curu-curu tapi tak eling mengumum sampai rasa sesat teman-teman. Ini masalahnya masalah istimewa, masalah bersama. Paham ya? Masalah bersama biasanya orang soleh-soleh yang kumel itu ngerasa bener dewe. Sak suci ya, ngurang direputasi loh. Paham ya? Jadi nak sejarah itu karena nak terang lagi saya kita mulai Nabi Adam bermantul lagi lain kopi lagi. Rebutan itu betulan, berarti nanti rebutan betulan meneruskan revisi nenek. Bapak bilang masa rebutan apa? Rebutan betulan. Di kopi itu barek, timbul naik, Nabi Adam bodoh ini. Tapi terapa di barek, timbul ayu. Jangan bilang ya. Disilang, karena itu turunannya naik teman-teman. Kopi gak terima, setukaran. Kita ada pengiran adu korban iki yang bisa malah tukaran. Karena saya adu korban itu inayah sampai adu pengaruh. Kemudian itu karena orang-orang itu yang terlalu pengaruh. Ditraktirkan adu pengaruh. Nah berhubung karena uang, sing juri dia langsung pengiran. Nah zaman uang ngomong apa terlalu uang, juri kan bisa menulis pengiran. Nah juri ini pengiran zaman itu korban di sing dipangan geni yang ditompok, juri ini pengiran. Nah, pengiran menganggap soleh Babil ya sing ditompok Babil, malah bujuk Babil. Sebujuk elek korban kalah. Terus mati. Itu anak Nabi dipatih. Boleh, kayak butuh kiai itu mati. Lucu ada nasibnya karena mandor, lucunya mati. Apa yang tiba ini? Rasulullah bin Anbusi misalnya di ini mukminin. Pasti tentang wajah sama Rasul Ali mengatasi mukminin ayat di beberapa ayat Allah ayat Quran. Wajah kiam yang bersinar sama Rasul jin ing al mukminin. Ayu tak dihukum dan ini. Bagi alim hubungan orang sama Rasul jin ing al mukminin Alkitab ayat Quran itu sih. Jadi kitabmu kau baca. Menulis Quran itu. Bagi alim hubungan orang sama Rasul jin ing al mukminin Alkitab ayat kitab. Napa tafsirannya? Sama tu. Kurang lengkap betul? Nah, ya untuk Quran keliru kan, zaman Quran kitab sekuat aja kan. Kayak sing tuku. Boleh iki keliran. Ya hikmah. Ngaru tiga iya ada itu protes orang tiga. Benar nyampe ya. Satu tahun ngaji. Wain. Lan setune kelakuan karo ana sapa agama kok bisa mistune bisa. Kok bisa di istune bisa Rasulullah idola di mungkin. Iku yang dalam kesesatan mungkin kan cip. Awalama asobat kumonatan kalian kenani komisrorat musibah. Mungkin anu berangkat. Ikut pisah inamikum tuan tempat yang diwong pitung puluh mungkin sang isrorat. Apa kamu ketika kena musibah kot asop toh teman-teman wes menang siro. Jangan ngelak itu mana nih. Kot asop tuh toh teman menang siro. Soalnya mana belum. Misalnya halis buat dan lorone. Nangkut sepadan lorone musibah. Sepadan lorone musibah. Bibadir yang dalam perang Badar. Ikut isabina kan membunuh wong 70. Wa asri sabina lan nawan wong 70 minum sange kufar.
Di perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Ya, perang Badar perang tahun 2 Hijriah. Itu orang Islam menang. Orang Islam menang saat itu berhasil mateni wong 70 kafir, nawan wong 70. Pas perang Uhud wong Islam keok. Wong Islam terbunuh 70. Wong Islam terus susah mereka kalah. Terus dihibur ke Allah. Kue panjang kena musibah. Rupa-rupanya 70 dari kamu terbunuh. Tapi gue juga iling tahu menang yang perang Badar malah 2 kali lipat. Jadi bisa mata ini wong 70, nawan wong 70. Paham? Ini cerita pengiran ngiling no ngiling no sama. Nanti gue matur gue ngaji tarah. Jadi ini lagi bakas tarah, era bakas hukum. Kultum ngucap siro. Mutajibina hal yang sing gawak kabeh. Anda ada hal kaya opo kok mungkin. Maksudnya kita orang Islam kok kalah, ambil orang kafir. Ini juga opo. Anda ada. Anak hal kaya opo ada tali ki ayu fitlan dik seino. Wananu hal kita muslimuna Islam kabeh. Bahwa Rasulullah hal itu Rasulullah bina ing dalem ki. Allah pantes kalah. Ono Rasulullah kita Islam kabeh kok kalah. Paham gitu, mulai riyen ini ngoten ibu Kang Romanto, Kang Mustafa, mulai riyen itu ambil santri yuk GR sono bayai, kita wiridan terus kok kalah itu ngelan urusannya ya kalah ini dia dua tersahabat berserang ukut pikirannya Anda ada fitlan warah muslimin wa Rasulullah fina, jadi itu juga Rasulullah kok kalah ada orang-orang ada orang yang paling mayasa ada orang kul mudapasira Muhammad lagu marang ashab gua min inti anfusikum gua te kekalahan oleh gampang gua te hadai min inti anfusikum contoh awak iko kabeh ya anakum krono saat tembi sira kabeh utara kum tinggal sira kabeh al-markas al-markas dewi ini sebelum terang tinggal apa berdiam di atas gunung favodir itu mongko ino sira kabeh inna wa satuna wa kulise ini qadirun iku kuwasa wa ma ta'ala asobakum kamu kenane apa makum isra kabeh ya mal takau jaman ing dalem dinane ketemu sapa jamani 2 kelompok iku fabi ibnillah iku mongko kelawan kersane Allah ini kalau tak cerita sahabat itu tadi cerita mungkin-mungkin gak ngerusak akidah sampeyan cerita maaf tapi jadi ilmu di zaman koang kan kau ceritanya ya jadi Sayyidina Abu Bakar itu dia kan akhirnya tukaran sama Fatimah sehingga Fatimah ini akhirnya karena tukaran ini melahirkan gelombang jenenge Syiah pokoknya anti Abu Bakar anti Umar gelombang itu terus lah ketika Bani Umayyah kuwasa itu Ali bin Muawiyah perang gak menang Ali menang Muawiyah jadi Muawiyah itu aslinya gubernur teng Sam terasai Palestina, Syria, Sam, Damaskus bareng Muawiyah jadi gubernur ketika Sayyidina Ali kabundut langsung memproklamirkan diri jadi khalifah Imbon ya, terus bareng dari khalifah lalu mata itu di khalifah. Bani Umayyah itu masih khawatir, nak orang itu masih simpati berzuriati Rasulullah. Dan berhubung khawatir simpati tiap khutbah Jumat, dia itu ngelak-ngelak keluarganya Ali. Sampai lahir Bani Umayyah sing soleh, jadi Marwan, ini Umar bin Abdul Aziz. Soalnya kita mengenal idolanya Umar bin Abdul Aziz, sampai caranya Komisul Khulafa. Umar bin Abdul Aziz satu-satunya Bani Umayyah sing soleh. Orang sekedar soleh kalau Ramadan dia itu soleh aktif. Sampai nyurati semua khotib Jumat itu wajib maca inna huwa ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Jadi ngelekno riyen ku anggere tiap khotib iku khutbah mesti ngelek-ngelek turunane Sayyidina. Ketika Umar bin Abdul Aziz kepingin membungkam tradisi itu, membunuh, mengakhiri tradisi itu, terus kirim surat semua khotib diwajibno sadar. Nah inna huwa ya'murukum bil adli wal ihsan. Ihsan termasuk ihsan yang keluarganya Ali. Wa yang fasai wal munkari wal nyegah ngomongan elek lan kemungkaran itu kota di besaran akan Bang Barumanto. Jadi sejarah saya ini terulang Bang Mustafa. Jadi kita ora usah bingung perkara Gusdur tukaran PKB ini biasa kan itu mulai ini bukan bicara agama sama saat khutbah di sini bang gitu jadi sampai neraka jadi kan mumpung pas tentang ayat sejarah itu gak apa-apa biasa mau lebih nanti
Mungkin kalau kita sampean doa bener, ibadah bener, napa kaya anak bujuk bener itu berdoain, ya ada fardu kifayah tuh. Hukum publik gak fardu apa? Kifayah. Berdoa nak rumah anak bujuk, ya juga penting. Enak berbakasan tapi rasa dirasano. Paham ya? Jadi niku riyen pun ngoten. Wal ya'lamal ladzina wal ya'lamal mu'minin wa ma asabakum yaumal taqal jam'an wa ma ta'abu wa asabakam mengkenani apa makum isra kabeh yaumal taqal jam'an. Tinggal dinane ketemu apa jam'an dua kelompok iku fa bi idznillah. Maka kan idzin Allah taala wal ya'lamalan sebab bersosok wal mukminin yang sing iman. Wa ya'lamal sebab bersosok wal ladzina nafaqu yang sing munafik. Iki sirine. Kena apa perang Uhud kok diparingi kalah. Iku justru digo ngetes pangeran. Nak sing mukmin tenan ya tetep tabah, nak sing munafik ketara bro grogi. Sudah ngono iku malah repot. Wakilan lan diucapno lagu maring napa lagu maring munafik. Laman sorofu semangsane bubaran sabu munafik anil kita sanging perang. Wahum ta munafikun Abdul bin Ubay asabu iku Abdul bin Ubay asab. Ta'al merene sira kabeh. Qatilu perang sira kabeh fisabilillah ing dalam dalan Allah. Jadi ketika orang-orang munafik bubar sempat dhewe ngombe Nabi kok rene melok perang ojo bubar. Alfa utawa gawe benteng sira. Kalau padha ngucap sapa munafik, launa lamun kita lau katabana. Launa lamun ngerti kita lan ing bahwa gue terpaksa nih ngomong tarik aslinya gue ngira seneng tapi terpaksa macam ada ini kayak tarik ini nanti kena ngomong ngaji tarik malah mau kayak tarik ini terus gampang paham ini gue mau banget repot jadi ini kalau mantau Quran itu kesuwan dianggap santri kalau ilmu jimat kalau ilmu tawakal ilmu rizki mungkin pas ayat-ayat